Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aina Harafamevia dengan NIM 25030174054. Pada video kali ini kita akan membahas geometri bab 5, yaitu tentang penalaran dan pembuktian. Di sini ada bukti tak langsung dan definisinya 5.1 ada garis sumbu. Dikatakan garis sumbu sebuah ruas garis adalah garis yang tegak lurus ruas garis itu di titik tengahnya. Di sini terdapat titik tengah M dan ada ruas garis KL. Mereka saling bersiku-siku. Ada definisi 5.2 yaitu berjarak sama. Dua titik berjarak sama dengan titik ketiga jika kedua titik itu sama jauhnya dari ketiga titik tersebut. Ada titik A, titik B, titik C. Jarak titik A ke C itu sama dengan jarak titik C ke B. Sebelum masuk ke teorema 5.3, kita membahas teorema 4.6 yaitu garis bagi yang berbunyi setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. Di sini dapat dibuktikan dengan dua pernyataan, yaitu pernyataan yang pertama, setiap sudut mempunyai garis bagi, dan yang kedua, garis bagi tersebut itu tunggal. Nah, di sini diketahui sudut RNA. Di sini belum mempunyai garis bagi. Nah, kita ambil titik R dan A itu sedemikian hingga garis RN kongruen dengan garis NA yang merupakan teorema penempatan titik. Nah, di sini untuk mempunyai garis bagi kita harus membuat ruas garis di tengah-tengah ini agar bisa membagi sama besarnya sudut RNA tersebut. Nah, misal saya punya ruas garis X. Nah, di sini sudut RNX itu merupakan kongruen dengan sudut XNA. Ya. Jadi garis NX itu merupakan garis bagi dari segitiga RNX dan segitiga XNA. Maka NX merupakan garis bagi dari sudut RNA. Pernyataan yang pertama. Jadi untuk pernyataan yang kedua itu garis bagi tersebut tunggal. Kita misalkan besar sudut RNA itu sama dengan Y dan besar sudut RNX sama dengan besar sudut ANX, yaitu besarnya setengah Y. Jadi misalnya ada ruas garis NA ini itu pada sisi bidang setengah, dan berdasarkan postulat konstruksi sudut maka hanya satu ruas garis NX, sedemikian hingga besar sudut ANX itu sama dengan setengah Y. Nah, jadi ruas garis NX itu merupakan garis bagi dan merupakan tunggal. Selanjutnya ada teorema 5.3, yaitu diketahui sebuah garis dan sebuah titik luar di luar garis tersebut pada satu bidang, maka ada tepat satu garis yang dapat dibuat melalui titik itu dan tegak lurus garis tersebut. Dibuktikan, yaitu diketahui dua titik yang berlayunan hanya dapat dibuat satu garis. Di sini saya membuat titik A dan titik B. Terus buktikan M tegak lurus melalui titik A. Dari bukti tersebut didapatkan keberadaan titik A diambil sembarang pada garis L.
ini titik A berada di garis L. Terus buat garis M melalui titik P. Garis M ini dari titik P dan A, sehingga besar sudut PAB ini dibuat misalnya titik B sama dengan 90. Artinya garis M tegak lurus dengan garis L. Jadi setidaknya ada satu garis yang melalui titik P. Bukti yang kedua, ketunggalan. Andaikan terdapat dua garis yang berbeda, M dan N. Misal di sini ada garis M dan di sini juga ada garis N. Yang keduanya melalui titik P dan tegak lurus L. Maka besar sudut PAB sama dengan 90 dan besar sudut PAB juga sama dengan 90. Seperti akibat 5.2 itu tidak mungkin ya. Dengan demikian kita peroleh bahwa M dan N bertemu. Jadi garis M dan N berimpit, artinya hanya ada satu garis melalui titik tegak lurus L. Maka teorema 5.3 ini terbukti dari bukti yang pertama, yaitu keberadaan yang titik A diambil sembarang pada garis L buat garis M melalui titik P dan A, sehingga besar sudut PAB sama dengan 90 yang artinya M tegak lurus dengan L. Dari teorema 5.3 didapatkan akibat 5.2, yaitu ada paling banyak satu sudut siku-siku dalam suatu segitiga. Kita buktikan, yaitu diketahui segitiga ABC itu siku-siku. Buktikan hanya satu dari sudut A, sudut B atau sudut C yang siku-siku. Bukti, andaikan sudut A dan sudut B, misal diandaikan ya, itu sudut siku-siku, maka ada dua garis tegak lurus garis AB yang melalui C. Hal ini kontradiksi dengan teorema 5.3 bahwa ada tepat satu garis melalui C yang tegak lurus dengan garis AB. Jadi, pengandaian sudut A dan sudut B, keduanya sudut siku-siku, adalah salah. Seharusnya salah satu dari sudut A, sudut B, atau sudut C itu siku-siku. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.